Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam, monggo Bu. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Iya, boleh monggo, silakan monggo. Baru tidak sibuk juga. Begini Bu Eni, di tugas guru penggerak Iya. itu saya mempunyai tugas untuk memecahkan sebuah studi kasus. Nah, saya ingin minta pendapat Bu Eni. Iya. Apabila Bu Eni menghadapi sebuah kasus seperti ini, Ibu Tati itu adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda. Iya. Yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Bu Eni. Iya. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sedangkan murid-murid sangat takut, sebagian murid-murid sangat takut dengan Ibu Tati dan sebagian yang lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Bu Eni mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Kira-kira Bu Eni apabila melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati, Bu Eni melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Bu Eni bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati itu mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Kira-kira apa yang akan Bu Eni lakukan kalau terjadi kasus seperti itu Bu Eni? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Bu Eni lakukan? Dapatkah Bu Eni menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Kira-kira pendapat Bu Eni tentang kasus ini bagaimana ya? Iya. Kalau menurut saya sesuai dengan kondisi saat itu. Jadi kalau misalkan peraturan kita sama-sama guru, kita menginterupsi, kita mendekati ke kelas lain, kita dengan siswa yang itu bukan kelas kita, mungkin itu tidak tepat ya Bu ya, karena bukan wewenang kita. Tapi kita lihat di situ kondisinya anak bagaimana. Saat itu kayak saya lihat soalnya tadi, kasusnya tadi kan anak kepanasan, iya, nangis gitu kan. Suatu kalau kita sebagai guru manusiawi kita sangat tersentuh mungkin iya, ya Bu ya. Iya. Mungkin kalau saya yang akan saya lakukan, saya dekati anak itu. Tidak langsung ke Bu Tati, tapi kita langsung ke anak itu, kita tanya ada apa, masalahnya apa. Kita di situ kita posisikan sebagai penengah, tidak membela murid, iya, atau tidak membela gurunya. Kita memberikan masukan. Nah, ada apa seperti itu. Kalau ada masalah, anak itu yang bersalah, berarti kita mungkin beri masukan, mungkin minta maaf seperti itu. Nah, kalau menurut saya mendingan sampai situ aja. Nanti untuk masalah dipecahkan itu kan masalah gurunya masing-masing ya Bu ya. Kalau kita harus Bu ini murid Anda kok seperti ini seperti itu kan nanti malah menyinggung perasaan guru karena bukan wewenang kelas kita. Apalagi kalau misalkan sampai nanti kita terus lapor ke kepala sekolah kan itu nanti jadi berbeda. Iya. Ya. Jadi kalau menurut saya kita bisa menginterupsi tapi lewat siswanya. Jangan ke kelas atau jangan ke gurunya, apalagi ke kepala sekolah. Paling tidak ya Bu Eni seperti biar tidak menangis lah. Iya. Karena kita punya rasa empati. Nah, Kira-kira betul. kenapa kok menangis? Iya. Paling tidak anak itu nanti bisa tenang. Nah, seperti itu. Kalau memang dia bersalah atau mungkin sudah punya kesepakatan kelas dengan Ibu Tati, itu kan memang sudah konsekuensinya. Nah, Jadi kita tidak ikut campur. Betul. Oh iya, betul. Jadi nanti kan kita mungkin ditanyakan sama yuk ya Bu ya, disuruh biar tidak kepanasan, kita tenangkan anaknya biar tidak nangis juga kan kita juga menjaga perasaan anak ya. Gitu. Jadi seperti itu menurut saya. Oke. Saya kira satu sih pendapat Bu Eni, berarti kita memang tidak boleh istilahnya bisa menginterupsi tapi tidak istilahnya tidak ikut campur ya, karena mungkin mereka sudah punya kesepakatan kelas masing-masing dengan gurunya. Jadi bagus sih untuk kita apabila kita menghadapi kasus seperti ini ya Bu ya. Saya kira itu saja Bu Eni, terima kasih ya atas pendapatnya.
Mungkin ini juga bisa untuk sama-sama saling Saling belajar. belajar. Nanti saya juga apabila menghadapi kasus seperti ini, saya juga akan mempertimbangkan apa yang harus saya lakukan. Iya, karena kita juga harus menjaga perasaan guru lain betul, juga, ya. betul, iya. Oke, Ya, terima terus kasih ya. semangat di guru penggerak. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Eni Iya, waktunya. sama-sama. Ya. Saya ke kelas dulu. Monggo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.